kalau Anda lihat penerimaan di bulan Januari, Februari itu seolah-olah menurun. Tapi sebetulnya itu adalah efek dari kebijakan TER ataupun tarif efektif rata-rata atas PPh 21, yaitu pajak atas gaji, upah, honor karyawan dan pegawai. Nah, kalau kita hitung, jadi ini kalau angka ini yang merah ini adalah apabila dinormalisasi. Ya, itu artinya sebetulnya tahun 2024 itu ada lebih bayar. Lebih bayarnya kalau kita hitung selisih antara yang biru dan merah ini di tahun 2024 itu adalah angkanya 16,5 triliun. Nah, 2025 ini sebagai efek dari adanya lebih bayar, maka kalau itu diklaim kembali ya atau dinormalisasi pada bulan Januari dan Februari ini ya, ini tadi akan naik, maka sebetulnya rata-rata PPh 21 untuk tahun 2025 itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Jelas ya, jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan tahun 2024 yang namanya tarif efektif rata-rata ya untuk PPh 21. Nah, jadi kalau Anda menghitung cash memang menurun, tetapi kalau ini adalah efek dari kebijakan TER yang dilaksanakan tahun 2024. Nah, jadi kalau ini sudah ada proses lebih banyak, kalau diklaim di 2000 Januari dan Februari, maka sebetulnya rata-rata dari PPh pasal 21 Desember sampai Februari itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama. Nah, yang kedua yang juga banyak pertanyaan mengenai jenis pajak yang lain itu PPN dalam negeri. Jadi ini kita juga membuat siklus ataupun angka mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2025. Jadi ini juga mengikuti pola musiman yang kurang lebih sama setiap tahun di mana bulan Januari itu menurun dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2025 ini ada kebijakan baru yang namanya relaksasi. Ya, relaksasi pembayaran PPN dalam negeri selama 10 hari. Jadi ada kewajiban pembayaran yang sampai dengan Februari itu direlaksasikan dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025. Ya. Jadi yang merah ini adalah apabila relaksasi itu dinormalisasikan. Maka sebetulnya kalau sekali lagi dinormalisasikan yang tidak ada di tahun 2024, apabila dampak itu diperhitungkan, maka rata-rata PPN dalam negeri periode Desember 2024 sampai Februari 2025 yaitu 69,5 ya dibandingkan dengan periode yang sama itu 64,2. Jadi masih tumbuh 8,3%. Ya, jadi ini adalah dampak relaksasi yang harusnya menjadi bagian dari perhitungan Februari. Namun karena relaksasi, jadi kami sudah memantau bahwa penerimaan itu sudah masuk sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Nah, itu ya. Jadi itu menjelaskan kenapa pola agak 2000 Februari agak berbeda dengan pola tahun sebelumnya. Tetapi sekali lagi setelah dinormalisasikan dan angka itu diketahui sampai dengan tanggal 10 Maret, maka polanya sama seperti yang normal dan bahkan kalau Anda lihat ya, kalau kita coba hubungkan penerimaan pajak ini dengan PMI atau PMI indeks industri manufaktur dan juga kita lihat dengan data ekonomi yaitu terkait dengan penjualan kendaraan mulai tumbuh positif. Jadi kira-kira ini trennya adalah seperti mirroring dengan antara penerimaan pajak dengan kondisi ekonomi. Bahkan kalau kita lihat di bulan Februari kenaikan PMI dan juga kenaikan penjualan kendaraan bermotor itu
bisa dijadikan landasan bagi peningkatan kinerja PPN dalam negeri untuk periode yang akan datang.